Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, saya Vincent dari kelas AM 123 dengan NIM 236220038. Kali ini eh, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen kamu kami, yaitu Pak Teddy Chandra. Di sini kami diminta untuk mengerjakan melanjutkan data dari di event study ini untuk mengerjakan 14 April dan juga 5 Oktober. Di sini sudah ada eh, latihan sebelumnya, yang mana ini tinggal kita copy aja ke sheet baru tanggal 14 April. Dan ini untuk apa yang beritanya, ini tidak perlu kita ganti karena di sini kita ambil dari return dan kita ambil dari alpha beta yang sudah kita cari di sini. Di sini yang kita perlu ubah adalah date dan IHSG-nya. Ambil dulu. Karena ini tanggal 14 April, maka kita harus ambil dari tanggal eh, tiga hari sebelum event date-nya dan juga 3 hari sebelum event date-nya. Hmm. Untuk rumusnya ini langsung udah langsung tercantum. Di sini alpha ditambah beta dikali dengan IHSG. Maka segini dapat angkanya. Dan ini juga sudah di copyan sampai ke ujung ini. Semua rumusnya sama. Lanjut, nomor return. Nomor return di sini kita bisa ambil juga tanggal dari sini. Lalu yang ini eh sebentar ini kita ganti dulu. Ini rumusnya yaitu sebentar. Ini eh, data event tadi ini yang return itu dikurangi dengan ini dikurangi dengan expected return. Tolong dulu satunya sini return ini kurangi dengan ini. Ini di hari dulu pertama, ininya perlu kita ambil return ini kurangi dengan ups, oke, jadi 6789 ini yang di kedua scope ini dilapiskan dulu yang ini udah selesai terus kita udah ingatin. Di sini kita perlu juga mencari AR, SAR, CHR, dan D. Di sini AR-nya kita dapat dari rata-rata dari per baris ini, SAR dari standar deviasi, sedangkan CHR ini dapat dari AR. Kemudian untuk yang nomor keduanya, di sini kita harus dapatkan dari AR ini, CHR sebelumnya ditambah dengan AR ini. Seperti rumusnya. Begitupun sampai selanjutnya. Sampai bawah. Untuk D ini dapat dari hari pertama sesudah event date dikurangi sehari sebelum event date. Di sini kita cari tanggal itu hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan juga juga sudah dapat semua. Untuk average di sini kita ambil rata-rata, standar deviasi juga di sini, STDF dalam kurung ini. Untuk T hitung itu rata-rata dibagi dengan ke kurung standar deviasi dibagi SKT pangkat 3. Sorry, dalam kurung 3 maksudnya. Untuk tabelnya di sini tim V 0,25 kali 2,2. Untuk P-value-nya ini kenapa di 6? Karena kita beli dari data rata-rata, sorry dari data T hitung. Di sini T hitungnya ini minus, maka tidak bisa terbaca. Kalau begitu kita harus tambahkan absolut. Ini 0,2078. Di sini kita melihat hasil si infinity 3 dengan cara jika T hitungnya itu lebih besar atau sama dengan T tabel. Masalahnya di sini T hitung kita lebih kecil, otomatis ini terhitungnya tidak signifikan. Lanjut, tabel standar nomor return. Di sini, ini kok jangan lebih dulu. Di sini rumusnya dari abnormal return dibagi dengan standar deviasi di sheet return. Sini, ini standar deviasi di sini. Ini yang bakal kita pakai. Ini rumusnya udah ada semua. Sampai ujung. Oke.
Di sini kita perlu mencari TSAR, SSAR, ASAR, T hitung, P value, dan juga AC-nya. Apakah signifikan atau tidak? Di sini TSAR ini merupakan jumlah dari semua baris ini, angka baris ini. SSAR merupakan standar deviasi dari per baris. ASAR ini merupakan average. T hitung ini dapat dari eh, ASAR itu dibagi buka kurung SSAR dibagi SKRT dalam kurung 45. 45 ini menyatakan ini 45 jenis data yang ada di sini. Dapat angka semua di sini. P value-nya kita dapat dari TDIS dari absolut T hitung. Di sini menggunakan absolut karena P value ini tidak bisa muncul apabila eh, kondisinya dalam keadaan minus. Makanya dari sini kita absolutkan dulu semuanya. Absolut, 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 absolut semuanya. Setelah itu kita mencari hasilnya itu apakah signifikan atau tidak. Caranya itu jika eh, P value itu lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka itu menyatakan signifikan. Di sini kita bisa kita lihat hanya satu tanggal saja yang signifikan, yaitu pada tanggal 4, 8 April. Lanjut, ini untuk data TVA, kita copy dulu tanggalnya. Di sini data TVA ini kita ambil dari sheet TVA, lalu kemudian kita cari yang tanggal dari 8 April ini. Copy, stick ke bawah, lalu kita ambil lagi. Setelah event date-nya, oke, terus ini kita tinggal copy ke samping aja. Di sini advanya dapat dari average dari pewaris. Kita mencari adva, STPA, dan juga TPA. Ini sama ini kurang lebih caranya sama dengan SAR. Di mana di sini menggunakan average dan juga standar deviasi. Untuk CTVA-nya pun ini pun menggunakan sama cara yang sama dengan CAR. Begitu juga dengan D. Begitu juga sama average, standar deviasi dan juga T hitung dan T tabel. Level juga kita cari. Dari sini kita harus membuat beberapa variabel itu dua variabel dan 3 hari. Hari ini hari sesudah maksudnya ini gimana? Hari ini maksudnya 1 hari sesudah event date, 2 hari setelah event date, dan juga 3 hari setelah event date. Begitupun dengan sebelumnya sehari sebelum event date, 2 hari sebelum event date, 3 hari sebelum event date. Di sini bakal kita coba analisis menggunakan dari data analisis Excel-nya. Kita coba di sini dari data analisis. Kita pilih yang paired to sample formats. Kita copy yang sudah ini, copy yang sebelum. Ini kita label kita centang. Alpanya 0,05. Occurrence-nya kita pilih di sini aja. Oke kan? Oh, sebentar. Ini kurang panjang. Oke kan? Kita ubah format aja number. Di sini aja. Di sini aja. Lebih gampang. Kita keluarkan 0,3 angka dalam rumah. Di sini kita melihat T start ini sama dengan T hitung. Jika angka yang sama berarti ini tidak ada eh, data yang aneh dari data kita. Kita lihat di sini. P1 ini P value-nya sama juga. Juga ini di tabelnya. Nah, kita cross check kembali apakah di sini ada kesalahan. Oke, di sini data udah benar semua, di sini juga udah benar semua. Oke, di sini juga. Kalau gitu udah selesai data di sini semua. Kita lanjut ke 5 Oktober. Oke dulu. Di sini seperti biasa, alfa dan betanya bakal kita biarkan aja karena ini nggak bakal berganti juga. Yang kita ubah adalah di sini tanggal dan ESG-nya lagi. Ubah dulu. Karya pun sama. Itu yang ini. Terus tanggal kita pinjam di sini. Untuk memory return kita ambil lagi dari return dan ini kita ambil dari data yang pertama ini access dari tanggal pertama itu dikurangi dengan ini expected return. Copy di bawah.
Ini kita ambil lagi datanya. Kurang. Ini kita gini aja biar rapi. Kurang casingnya di sini. Oke. Kita cukup di bawah. Cukup di samping. Di sini hasil yang kita dapatkan dengan rumus yang sama tadi, ARS RCR. Di sini kita mendapatkan hasil yang tidak signifikan juga. Nih, karena T hitungnya di sini rupanya lebih besar atau sama dengan di tabel. Nyatanya, nyatanya ini T hitung kita cuma 0,8943, sedangkan di tabel kita itu 2,92200. Lanjut, standar abnormal return. Oh, ini tanggal yang kita copy aja. Dengan rumus yang sama di sini seperti sebelumnya itu start abnormal return itu dibagi dengan standar deviasi yang ada. Oke, ini yang kalian dapat semua. Di sini kita mendapatkan angkanya di mana di sini hasil semuanya tidak signifikan ya. Karena semuanya ini angkanya ini rupanya lebih besar daripada 0,25. Maka dari itu ini menyatakan semuanya tidak signifikan semua tanggalnya. Dari 3 hari sebelum event date maupun 3 hari setelah event date. Jadinya kita bekerja dengan TPA. TPA ini kita copy dari tanggal dari sini aja. TPA kita ambil lagi datanya dari TPA. Kemudian kita ambil repo ini 3 biji. Ambil lagi TPA-nya. Pastikan kita sama. 34 40 18. Ini jadi 342. Di sini 26 170. Jadi 26 jadi 3 10 70. Oke. Sama kita tinggal copy ke samping. Ini kita menemukan sini hasilnya pun tidak signifikan. Maka kita coba dengan data analisis dari Excel-nya. Sini kita buka data lagi. Data analisis di test paired to send performance. Coba ini kita ganti formatnya number. Ini bisa kita lihat ini p-value-nya ini sama. T-stat-nya ini juga sama. Sorry, ini dihitung dengan t-stat-nya. Di tabel juga sama. Nah, ini menyatakan artinya data kita tidak ada yang aneh-aneh ataupun sudah cocok semuanya. Nah, sekian penjelasan dari saya dalam mengerjakan eh, dua tanggal event tadi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.